saya Dian Suhalyana dari SMAN 1 Sambelian. Yang terhormat Dewan Juri serta penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan sebuah kisah, yakni detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perantara menyampaikan hidayah untuk umat-umatnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu selesai tugas itu, tentu Rasul akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah haji wada yang diikuti sekitar 100.000 bahkan lebih dari orang-orang Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah demi khutbahnya pada tahun 10 Hijriah itu. Dan tahun berganti, di tahun 11 Hijriah Rasulullah menderita sakit panas. Sakit diakibatkan oleh racun orang Yahudi. Seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah di saat perang Khaybar. Seorang wanita tersebut menabur racun di daging yang dimakan Rasulullah. Dan dampak dari racun itu mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syuhada yang ada di Baqi. Rasul mengatakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu Rasulullah meminta izin di istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasul dipapah oleh Qutb bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di seluruh para sahabat-sahabat. Rasul katakan, tidak ada yang kukhawatirkan dengan kalian kecuali saat dunia ini dibentangkan oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian, kata Rasulullah. Rasul melanjutkan lagi, ada seorang hamba Allah yang diberi pilihan oleh Allah untuk berada di muka bumi ini atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah, dan hamba tersebut memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Abu Bakar yang mendengar hal tersebut kemudian terseduh-seduh dan menangis bersimbah air mata, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, jiwaku, hartaku kutebuskan untukmu, wahai Rasulullah. Dan Rasul berusaha menenangkan Abu Bakar, dan ia mengatakan, wahai Abu Bakar, tenang dan tetap berada di tempatmu, wahai Abu Bakar. Seluruh para sahabat mulai terheran-heran dengan ucapan Abu Bakar, dan sahabat terheran juga melihat air mata yang turun dari mata Abu Bakar. Dan kemudian seluruh sahabat mulai paham bahwa itulah isyarat hari terakhir Rasulullah SAW. Rasul memilih Allah, Rasul memandangi wajah Allah dibanding berada di muka bumi ini. Rasulullah SAW yang semakin melemah dipapah kembali oleh Qutb bin Abbas dan Ali bin Thalib untuk kembali ke rumahnya. Pada saat itu Rasulullah berada di pangkuan dadanya Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Hingga pada suatu hari malaikat maut datang bertamu ke rumah beliau. Namun kedatangan tamu tersebut sempat ditolak oleh putri tercinta Sayyidina Fatimah Al-Zahra radhiyallahu anha. Namun ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tamu datang tersebut adalah malaikat maut, akhirnya Fatimah mengizinkan masuk. Ketika malaikat maut menghampiri Rasulullah, Rasul menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya bersiap menyambut roh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Ketika Jibril datang ke hadapan Rasulullah, ya Jibril, jelaskan aku nanti di hadapan Allah, ucap Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Jibril menjawab, langit-langit telah terbuka, seluruh para malaikat menunggu rohmu, wahai Rasulullah. Seluruh surga-surga terbuka menanti kedatanganmu. Namun apa yang
terjadi? Rasul tidak tenang. Matanya masih penuh dengan kecemasan. Lantas malaikat Jibril bertanya, apakah engkau tidak senang mendengar kabar itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bagaimana dengan nasib umatku sepeninggalanku, wahai Jibril? Jibril pun menjawab lagi, tenang wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, diharamkan bagi siapa saja masuk surga kecuali ketika umat Nabi Muhammad sudah berada di surga tersebut. Ujar Jibril. Detik-detik mulai mendekat, saatnya malaikat mau menjalankan tugasnya. Ditariklah perlahan roh mulia itu, nampak seluruh tubuh Rasulullah SAW berkeluh-piluh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, wahai Jibril, keluh kesah Rasulullah. Semakin lama terdengarlah suara Rasulullah yang menahan sesakit sakaratul maut itu. Fatimah Az-Zahra yang melihatnya bisa terpejam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berada di dekat Rasulullah menunduk semakin dalam, dan malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Jijikah engkau, Jibril, sehingga kau memalingkan wajahmu? Tanya beliau kepada malaikat menyampaikan hal itu. Jibril menjawab, siapakah yang sanggup melihat ajal? Siapakah yang sanggup melihat ada kekasih Allah direnggut, wahai Rasulullah? Dan terus terdengar suara Rasulullah SAW semakin mengadu, yang sakaratul maut yang semakin tidak tertahankan lagi. Ya Rabb, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Limpahkanlah seluruh sakit sakaratul umatku kepadaku saja, jangan pada umatku, kata Rasulullah SAW. Badan Rasulullah semakin mendingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar, seakan-akan ia ingin membisikkan sesuatu. Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke Rasulullah. Peliharalah salat, peliharalah orang-orang lemah di antaramu, ucap Rasulullah dengan amat lirih. Kemudian dari balik pintu terdengar sahutan tangisan. Seluruh sahabat berpelukan. Sayyidina Fatimah hanya bisa menutup wajahnya dengan tangannya. Sayyidina Ali mendekatkan lagi telinganya ke bibir Rasulullah yang sudah mulai berbiru. Ummati, ummati, ummati. Begitulah kata Rasulullah, kalimat yang terucap di detik-detik terakhir Rasulullah hanyalah kata ummati, ummati, ummati. Begitu besar kecintaan Rasulullah kepada umat yang belum ia temui. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah lisan ini selalu senantiasa bersolat kepada Rasulullah? Semoga dengan berakhirnya kisah ini bisa meningkatkan kasih sayang kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.